dalam ibadah online kita pada pagi ini. Biar kita sama-sama diberkati lewat persekutuan kita dimanapun kita berada saat ini. Pasti Tuhan menyertai kita. Amin. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, saya bawa kita berdoa dimanapun saudara-saudari semua berada. Mari kita berdoa bersama. Biar kita buka pikiran kita, hati kita. Kita kosongkan pikiran kita, kosongkan hati kita agar kita fokus kepada kehendak Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu ya Bapak, atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Sepanjang istirahat kami semalam sehingga kami dapat bangun pada pagi ini. Karena kemurahan-Mu ya Bapak, karena kebaikan-Mu, kami sangat mensyukuri semuanya Tuhan. Amin. Engkau sangat luar biasa. Engkau memberikan kami nafas yang baru pada pagi ini. Dan kami bersyukur Tuhan, karena kami masih lagi sehat. Dan kami dapat memuji dan menyembah Engkau pada pagi ini. Mari Roh Kudus, Engkau siapkan secara tubuh, jiwa, raga, roh kami, agar kami bersama-sama masuk di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau alupkan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, pasti Engkau hadir, menjamah, bahkan membebaskan kami dari setiap ikatan yang membelenggu kami selama ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar karya-Mu bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan kepada Tuhan, selamat saat pagi hari pun datang lagi. Kita datang kepada Tuhan. Kita datang menghadap Tuhan. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena ini adalah kerinduan, kemauan dari Tuhan sendiri, yaitu kita belajar merendahkan diri. Memang kita tidak sempurna, tetapi Tuhan yang menyempurnakan kita. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan penyembahan ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Dimanapun kami berada,
Kami mau serahkan diri kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekali lagi kita naikkan penyembahan ini. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri.
sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Engkau Roh Kudus yang menyertai kami, karena Engkau berfirman, apabila Engkau kembali kepada surga, Engkau menurunkan Roh Kudus untuk menjaga dan melindungi kami. Dan kami sangat bersyukur akan perkataan itu, akan firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji namamu Tuhan. Ini ucapan syukur kami. Di pagi ini kami serahkan kepadamu ya Bapa. Biar ia menyenangkan hatimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Memang di hospital kalau kita sakit mereka bagi kita obat. Tetapi satu firman Tuhan mengatakan ada satu obat yang paling mujarab. Bahkan saintis pun mengatakan apabila kita sentiasa gembira, berpikiran positif, pasti kita sehat. Amin. Karena Amin. hati yang gembira adalah obat. Amin. Amin. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah, semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang, tapi patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekejap, walaupun hanya beberapa kata-kata ini, tapi sangat memberkati buat kita semua. Amin. Sebab di sini mengatakan hati yang gembira adalah obat. Amin. Tapi semangat yang patah, yaitu patah hatilah, keringkan tulang, bahkan tulang kita akan kering dan mudah repuh. Jadi mari kita semua kita katakan dengan amin, dengan iman kita katakan bahwa hati saya gembira saat ini. Katakan sama-sama, hati saya gembira. Amin. Hati yang Gembira adalah obat. Amin. Seperti obat hati yang senang, tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Nyanyi sekali lagi. Yang gembira adalah obat, obat seperti obat hati yang senang, tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Haleluya. Haleluya. Kita terus memuji Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita datang saat ini menyembah Tuhan. Kita sekali lagi merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, saat ku datang menyembahmu, kami mau rendahkan diri dan berseru kepada nama Tuhan yang berkuasa di dalam hidup kami. Haleluya. Saat ku datang menyembahmu, rendahkan diri dan berseru bagiku keselamatan.
keselamatan buat Amin, kita amin, semua amin. yang percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, mari kita terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sebelum itu, sebelum kita masuk dalam penyembahan, saya sangat terpukul dengan cerita suami saya yang hari Kamis cerita, di mana seorang suami bunuh diri. Mungkin, bukan lagi mungkin, memang dia pressure dengan masalah yang melanda saat ini, yaitu masalah pandemik COVID-19, di mana dia dibuang pekerjaan, dia melakukan bisnis, tetapi bisnis itu tidak dapat diteruskan. Dan singkat cerita, hari Sabtu lepas, yaitu Chinese New Year kedua, dia coba memutuskan untuk bunuh diri. Dia macam ni, dia suami istri pergi ke rumah mertua dia, dan dia bagi tahu istri dia yang dia mau balik rumah sekejap, mau mandi. Memang dia mandi, dan dia pergi ke satu tempat, dia share location di mana dia berada, dan istri dia waktu itu tertidur. Tiba-tiba dia terbangun, dan hati dia mau tengok telepon. Dia tengok telepon, dia nampak suami dia share location. Lepas tu mereka pergi, dia bawa adik dia pergi cari location itu. Location itu tidak berapa jauh dari rumah dia. Dan mereka cari, mereka jumpa kereta suami dia. Istri dia sudah takut tuh, sebab memang siapa istri yang tidak takut kan, saudari semua. Takut ada kemungkinan yang terjadi. Bukan lagi kemungkinan, sudah pun terjadi. Dia sudah membunuh diri, menggantung diri. Jadi apa yang sangat sangat terpukul ialah kesian pada istri dia. Mungkin dia ada anak, suami dia terlalu pressure dan pergi membunuh diri. Istri dia sendiri yang menurunkan mayat dia yang digantung. Saya tidak boleh bayangkan perasaan istri dia, saudara. Saya sangat terpukul. Sehingga saat ini saya tidak boleh move on cerita suami saya ini. Tapi satu hal yang saya percaya, kita yang percaya kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, apapun masalah yang kita hadapi, kita katakan, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Amin, saudara. Kita punya Tuhan yang sangat luar biasa, yang pasti membuka jalan bagi kita semua untuk keluar dari masalah yang kita hadapi. Jangan tinggalkan Tuhan, saudara, sebab Tuhan pasti menuntun kita. Banyak mungkin yang berpikir, saya tidak layak di hadapan Tuhan. Seperti yang minggu lepas saya katakan, semua orang tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan Yesus yang melayakkan kita. Mari saudara, saya tidak tahu pergumulan kita saat ini. Saya tidak tahu apa masalah kamu sekarang, baik masalah keuangan, masalah penyakit, masalah pekerjaan, tetapi Tuhan tahu masalah kita semua. Oleh itu saudara, kita datang pada Tuhan. Kalau kita jalan ke depan, pintu tertutup, seolah-olah sudah tak ada tempat untuk berjalan. Ke kiri, ke kanan, ke belakang pun sudah tiada. Satu jalan lagi, yaitu melihat ke atas dan mengangkat tangan, berdoa, bersujud kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, saya mau datang kepadamu.
pernah berdusta, saudara. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Benar, saudara. Mari kita terus percaya kepada janji Tuhan. Karena janji Tuhan ialah ya dan amin, saudara. Oleh itu, mari kita sama-sama datang, merendahkan diri, dan nyanyikan lagu ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, jalan terbuka. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Terima kasih Tuhan. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Katakan sama-sama, dia mengerti, dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Benar, saudara, dia mengerti, saudara. Apapun masalah kamu saat ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita tinggalkan perkara-perkara yang lain. Kita fokus kepada Tuhan. Karena dia mengerti masalah kita, saudara. Kita lupakan setiap masalah yang ada, yang coba mengikat kita, yang seakan-akan coba membunuh kita, iman kita, diri kita, membuatkan kita sakit dengan masalah yang ada. Mari saudara, kita datang pada Tuhan. Naikkan koras ini. Dia mengerti, dia peduli, saudara. Dari dalam hati kita, kita katakan pada Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau mengerti setiap masalah kami ya Bapa. Terima kasih
senantiasa menolong kita. Dia adalah sahabat yang sangat akrab dengan kita. Dia setia kepada kita semua. Mari kita naikkan penyembahan ini. Penolong yang setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi setiap keperluan kita, memenuhi keperluanku. Dia tak pernah mengecewakan kita. Dia tak pernah mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Katakan sama-sama. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus, karena Dia adalah sahabat kita. Dia adalah penolong kita, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas pertolongan-Mu ya Bapa. Walaupun saat ini Tuhan kami menghadapi masalah demi masalah yang mengikat hidup kami ya Bapa, tetapi Engkau setia menolong kami, memberikan kami sukacita yang berkelimpahan. Karena Engkau Tuhan adalah sumber segala-galanya, sumber sukacita, sumber kepercupan. Engkau adalah air yang hidup yang memenuhi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan firman Tuhan sebentar nanti ya Tuhan. Amin. Tolong kami Tuhan agar kami dapat melakukan sesuatu apa yang Kau mau sampaikan pada pagi hari ini. Ya, Tuhan. Tuhan saya, Bapa-Mu yang tidak ada apa-apa ini Tuhan. Dan seorang pelindung di belakang kayu salib Tuhan. Biar nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Biar nama Tuhan
Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita pada pagi hari. Kita dapat bergabung, berapapun orang yang kita ada di dalam gabungan ini, 1 orang, 2 orang, 3 orang. Tuhan tidak pernah melihat kepada jumlah kita. Malah Tuhan sudah menyatakan jika 2 atau 3 orang, walaupun secara jasmaninya kita tidak berkumpul, tapi secara rohaninya kita berkumpul di dalam satu roh bersama dengan Tuhan, roh di dalam Yesus, roh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hari ini kita ada kesempatan bersama-sama, kita ada kesempatan bersatu, kita ada kesempatan memuji menyembah Tuhan. Dan hari ini kita belajar mengenai Yunus. Daripada kitab Yunus, kita belajar apa yang sedang terjadi di dunia kita sekarang, apa yang terjadi pada saat itu bagi Yunus secara pribadi, sebagai Yunus, sebagai seorang apa yang dipanggil Tuhan untuk menginjil atau untuk pergi ke Nineve untuk memulihkan keadaan di sana. Tuhan mau pakai dia. Apa yang terjadi kepada dia? Pada mulanya di sebaliknya. Seperti juga apa yang sedang terjadi bagi kita semua sekarang ini, bukan hanya kita sebenarnya, tapi seluruh dunia dengan pandemik COVID-19 ini. Ada banyak masalah yang terjadi, ada banyak hal yang terjadi. Nah, di dalam Yunus 1 ayat 1 sampai 3 dalam terjemahan baru, saya bacakan Yunus 1 sampai 3. Sudah dikomenkan ya? Sudah. Ada di post di komen sana. Begini firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, kata Tuhan kepada Yunus, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepada kata firman Tuhan. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dia pergi ke Yafo dan mendapati di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanan atau tambang, kalau kita sekarang ini membayar tambang untuk naik kapal, untuk naik kereta, untuk naik kapal terbang, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh daripada hadapan Tuhan. Nah, bagi Yunus kita boleh belajar ada 2 cara pandang yang berbeza waktu dia menghadapi panggilan Tuhan. Nah, di sisi ini Yunus melihat kepada satu panggilan ini adalah bukan panggilan untuk melayani, tapi bagi dia ialah satu panggilan yang membuat dia masuk di dalam masalah, ada di dalam masalah. Yang bagi dia waktu itu dia memandang kepada panggilan Tuhan itu, yaitu satu hal, kalau kita sebagai manusia kita dipanggil ke sana yang begitu jahatnya sekali kota itu waktu itu, dan kita dipanggil. Mungkin saya secara pribadi pun saya tidak akan ke sana. Buat apa saya cari masalah? Buat apa saya masuk di dalam masalah di tengah-tengah orang yang bermasalah? Nah, Yunus kita boleh baca di sini. Kita tidak perlu menyelidiki, tapi bila kita baca saja firman ini, Yunus 1 sampai 3, di sana dikatakan 2 kali Yunus menjauhkan diri jauh daripada hadapan Tuhan. Nah, sebagai pandangan dia atau sudut pandang dia ialah masuk ke dalam masalah, dan di dalam masalah itu kita tahu kan ada ramai orang, banyak orang lari daripada masalah. Kita selalu lari daripada masalah. Nah, seperti yang saya punya istri katakan tadi waktu kita pujian menyembahan, nah itu adalah saya kenal tuh istri itu, walaupun bukan kenal secara rapat, tetapi pernah bercakap dalam telepon. Nah, apa yang sangat menjadikan istri dia macam dalam kesedihan itu, dia berkata, kenapa saya yang harus menurunkan mayat suami saya? Kenapa ini terjadi? Kenapa berlaku kepada saya? Dia beritahu. Nah, karena pandemi, tidak ada pendapatan, dia diserang oleh depression, ada tekanan yang sangat kuat, sehingga dia mengambil keputusan untuk lari daripada masalah. Dia mengambil keputusan untuk membunuh diri. Nah, semalam juga saya ternangkap di surat kabar di saya tak ingat di Metro di mana itu. Nah, ada seorang lelaki 50-an
dia mau terjun di Rawang bypass itu, yang jembatan tinggi di Rawang itu yang berapa puluh meter itu, begitu tinggi, dan dia sudah di atas jembatan, penghadang jembatan itu, dan berpaut kepada itu tiang lampu. Nah, dia mau terjun, Sudah viral tuh. itulah dia mau terjun karena dia mau lari daripada masalah. Nah, setelah dipujuk oleh pihak PDRM dan Bomba, tidak dapat dipujuk, dan hanya seorang perempuan yang datang itu adalah sebenarnya dia punya bekas istri, mereka baru bercerai pada bulan Januari. Nah, dia bila ditanya, sebenarnya dia kehilangan kerja, saya tidak tahu dia berhentikah atau diberhentikan, tapi sebagai pemandu dan masalah rumah tangga juga, karena baru bercerai, dia mau menghabisi nyawanya. Nah, seringkali kita dengar orang lari daripada masalah. Di dalam Yunus ini juga dia mau lari. Dia mau lari daripada, sebab itu masalah besar kalau kita ditempatkan di situ. So, ramai orang dia dihantar untuk melayani, khususnya kita zaman sekarang ini, di tempat yang orang semua sudah terima Tuhan dan alim-alim semua. Nah, dia tidak mau berdepan dengan masalah, dan dia mau semua orang tidak perlu diatur, mereka datang gereja tidak perlu diberitahu datang awal, mereka semua awal. Nah, tidak perlu diberitahu bagi persepuluhan, mereka semua bagi persepuluhan, persembahan ini itu semua. Nah, ramai yang mau dihantar, ramai pelayan yang mau dihantar ke tempat seperti itu. Nah, begitu juga dengan Yunus, keadaan sebegitu, dia tidak mau ke sana. Nah, begitu juga dengan keadaan kita sekarang waktu musim pandemi. Nah, sangat-sangat berbahaya sekali. Dan semalam saya juga baca di satu artikel ini survei ini, Buletin Kota Belud, ramai kita mungkin nampak di Facebook. Di Rusia tahun lalu lepas, ini tahun 2020, di Rusia 45.000 case bunuh diri dilaporkan. 45.000 case bunuh diri pada tahun 2020, tahun lepas. Di Jepun 21.000 case bunuh diri dilaporkan pada tahun 2020, tahun lepas juga. Di Korea Selatan 13.000 case bunuh diri dilaporkan pada tahun 2020, tahun lepas juga. Ini anggaran kasar lah. Di mana ketepatan atau di mana kebenaran ketepatan itu kita tidak sebab ini hanya di dalam artikel atau di dalam news. Nah, di Malaysia juga tahun lepas ada 226 case bunuh diri dilaporkan. Nah, saya juga pernah bertanya kepada anak buah saya yang bertugas di polis PDRM di Kuala Lumpur. Dia berkata tahun lepas case dalam hal keganasan rumah tangga atau laporan-laporan paling banyak ialah dalam hal masalah rumah tangga dilaporkan pada tahun lepas. Di KL sahaja, dia bertugas di KL sahaja sudah terlalu banyak, apalagi di Selangor, di negeri-negeri lain kita tidak tahu. Nah, mendahului Janaya. Nah, mungkin juga karena Janaya waktu itu susah mau buat sebab kena PKP kan, jadi kita tidak boleh keluar daripada rumah. Nah, ini adalah anggaran kasar, dan ini sebenarnya memang disebabkan oleh, kalau kita semalam sudah baca itu, disebabkan oleh tekanan keuangan dan hutang akibat hilang sumber pendapatan. Nah, tidak dirafikan, banyak kita yang keluar daripada masalah, mau keluar daripada masalah, mau lari daripada masalah saat kita ada masalah yang kita hadapi, atau khususnya di tempat kerja, khususnya di dalam keluarga kita selalunya ramai orang mau coba lari daripada masalah. Dan akibatnya saat mereka mau lari daripada masalah, sebenarnya masalah itu mereka tidak boleh tinggalkan. Dia akan mengejar, sama ada kalau berhutang dengan bank, kita tidak boleh lari. Bank akan kejar kita, maknanya hutang akan mengejar kita. Kita tidak boleh lari daripada masalah, kita tidak boleh lari daripada hutang segala macam. Tapi salah satu hal, nah kita belajar dengan Yunus lagi di dalam Yunus 2, 1-10, begini firman Tuhan. Ini setelah dua kali dikatakan di sana Yunus jauh daripada hadapan Tuhan. Maknanya dia lari daripada Tuhan. Dia tidak mau Tuhan waktu itu. Dia meninggalkan Tuhan waktu itu. Dia jauh daripada hadapan Tuhan. Nah, ini firman sendiri yang mengatakan, bukan saya katakan, tapi di dalam firman 1 ayat 1-3 tadi. Nah, hari ini saat ini kita mari baca dalam Yunus 2. Kita lompat kepada Yunus 2 ayat 1-10. Begini firman Tuhan,
Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan dan ia atau Tuhan menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan kau dengarkan suaraku, kata Yunus. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkap oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu, mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Ke dalam bait-Mu yang kudus, mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka lah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Meninggalkan Tuhan, yang mengasihi mereka sebenarnya meninggalkan meninggalkan Tuhan. Tetapi aku dengan ucapan syukur, kata Yunus, aku akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah datang dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Nah, sangat jelas, anak-anak Tuhan, kita semua di sini bukan hanya untuk kamu, tetapi untuk saya. Saya juga secara pribadi pada tahun lepas, pada minggu bulan kedua, kita di dalam PKP, dan tidak ada bisnis, 1 sen pun tidak ada yang masuk, tetapi kita masih keluarkan untuk membayar ini, bayar itu, bayar gaji pekerja semua. Saya juga hampir-hampir terikut atau hampir hanyut kepada ketakutan, kepada kerisauan. Bagaimana ini kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Bagaimana membayar ini, bayar itu semua sekalian? Nah, lastnya Tuhan menegur saya secara pribadi. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita punya Tuhan yang ajaib. Dan buktinya sampai sekarang, sampai saat ini tidak bankrupt lagi, karena ada punya Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah, di sini jelas kata Yunus, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru. Nah, berseru kepada Tuhan, dan ia atau Tuhan itu, ia itu huruf besar, jadi Tuhan. Dan Tuhan menjawab aku, kata Yunus. Waktu kita di dalam masalah, waktu kita di dalam pergumulan, kita sebenarnya mempunyai masalah masing-masing. Khususnya dalam keluarga. Pada minggu ini juga kami melayani satu keluarga, seorang bapak, dan dia sudah putus harapan. Dan dia juga, kami sangat terganggu lah dengan apa yang dia alami. Dan kalau tidak ada orang yang melayani, kami tanya kenapa di post di media sosial, dia kata tidak tempat dia mengadu. Puji Tuhan kami nampak, dan kami sedang melayani lah keluarga ini sekarang. Nah, kalau kita lari daripada Tuhan, Yunus lari daripada Tuhan, kita lari daripada Tuhan, apa yang terjadi? Seperti mana di dalam Yunus ini, saat dia di dalam perut ikan, kita bayangkan perut ikan itu adalah, atau ikan besar itu adalah masalah kita sekarang sebenarnya. Sebab dia tidak dinyatakan sana ikan apa itu. Nah, bayangkan kita di dalam satu perut ikan yang sangat besar. Nah, apa yang kita lihat? Selama sekali kita tidak melihat apa-apa, dan kita sesak nafas. Dan mungkin kalau kita sama sekarang ini, kalau kita tidak pakai oksigen apa sekali, saya tidak heran kalau dalam beberapa menit, karena tidak ada udara, tidak ada apa-apa di dalam perut ikan itu, kita akan mati. Nah, begitu juga sekarang perut ikan itu adalah masalah kita sebenarnya. Nah, ramai orang bila menghadapi masalah, dia melihat kepada masalah itu terlalu besar bagi dia, sehingga Tuhan dia kecil daripada masalah itu. Sebenarnya saat kita mempunyai masalah, saat kita ada di dalam pergumulan, dalam apapun masalah kita, dalam keluarga kah, dalam pekerjaan kah, karena sekarang ini ada saja yang datang mungkin
masalah demi masalah yang timbul dalam keluarga, dalam pekerjaan kita. Nah, mari kita lihat kepada Tuhan kita, pandang kepada Tuhan kita, berseru kepada Tuhan kita seperti Yunus. Berseru kepada Dia karena Tuhan kita sebenarnya Dia lebih besar daripada masalah kita. Saat kita melihat tidak ada apa-apa, kita sudah jalan, kita sudah tertutup jalan, tidak ada pintu lagi. Seperti Yunus di dalam perut ikan, sama sekali tidak ada jalan keluar. Nah, begitu juga dengan kita saat ini, saat kita mengalami masalah. Oh, begini masalah saya, begini masalah saya, tidak ada jalan keluar. Lebih baik saya bunuh diri, lebih baik saya habisin nyawa saya. Nah, saat itu ingat kepada Tuhan. Masalahmu terlalu kecil bagi Tuhan untuk tidak menolong. Tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan untuk ditolong. Untuk kita, Dia menolong kita. Setiap masalah kita pasti ada penyelesaian. Kita ikut cara Yunus. Dia berseru kepada Tuhan. Dia berseru, dia berteriak, dia juga berdoa dan Tuhan menjawab dia. Dan di lastnya, lalu di dalam ayat 10, Yunus 2 ayat 10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saat kita berseru, saat kita berdoa kepada Tuhan, ingat, Tuhan akan berfirman kepada masalah kita, pergi, dan masalah kita akan pergi meninggalkan kita. Amin. Bukan kita lari dari masalah dan masalah itu akan mengejar kita. Karena saat kita lari dari masalah, masalah itu tetap mengejar dan mengejar dan mengejar dan mengikuti kita. Malah mungkin mendahului kita, masalah kita mendahului kita, sehingga tidak kita melihat sudah kabur di depan, tidak ada jalan keluar, tidak, semua pintu sudah tertutup, semua jalan sudah jalan mati, tidak ada jalan lagi. Tapi saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan berfirman kepada masalahmu, masalah keluargamu, masalah keuanganmu, masalah pribadimu. Tuhan akan berfirman kepada masalahmu itu, dan masalahmu itu akan meninggalkan keluargamu, meninggalkan masalah pribadimu, segala apa yang kau hadapi saat ini. Jika Tuhan yang berfirman, begitu di sini. Saat Tuhan berfirman kepada ikan itu terpaksa memuntahkan Yunus. Saat Tuhan berfirman kepada setiap masalah kita akan tinggalkan kita. Maknanya ada jalan keluar. Maknanya kalau kita berhutang dengan bank, contohnya, jangan kita salah paham. Wah, kita doa dengan Tuhan. Dan saya katakan tadi, masalahmu meninggalkan engkau. Masalah itu Tuhan ambil alih daripada kita dengan cara memberi jalan keluar, dan kita tetap boleh hidup, kita tetap boleh bekerja, kita tetap boleh membayar segala hutang di bank. Ingat itu. Jangan sama berdoa Tuhan, sama berdoa di pastor supaya saya kalau masalah saya meninggalkan saya tidak perlu bayar rumah lagi, saya tidak perlu bayar kereta lagi. Salah bukan itu maksud dia. Tapi Tuhan bagi kita jalan keluar. Setiap jalan yang tertutup, setiap jalan mati di hadapan kita, Tuhan bukan hanya buka jalan itu, tapi Dia akan buat jalan yang baru. Amen. Mungkin ini tertutup, ini tertutup, sudah tertutup. Ingat, Tuhan ada 1001 cara. Dia buka jalan lain yang lebih luar biasa daripada apa yang kita pernah mau. Mungkin kita mau jalan ini terbuka. Biar saya mau sini Tuhan, saya mau jalan ini jalan supaya karena ini jalan saya sudah biasa sampai ke destinasi. Tuhan kata sini jalan ini. Ya buka jalan yang baru, yaitu jalan pintas. Mungkin waktu itu kamu 40 tahun baru sampai ke destinasi. Hari ini 4 tahun kamu sampai ke destinasi. Nah, Tuhan buka jalan yang baru, jalan yang pintas, jalan yang paling luar biasa, yaitu Tuhan yang buka jalan. Begitu juga dengan pintu. Tidak ada pintu yang tertutup bagi Tuhan. Kalau pintu A tertutup, Tuhan akan buka jalan. Malah Tuhan akan buka pintu atau buat pintu ke pintu B, supaya kita tetap boleh keluar, kita tetap ada penyelesaian masalah kita. Amin. Di dalam Matius 11 28 sampai 30 di sini mengatakan ini firman Tuhan. Kata Yesus, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah, lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Kata Yesus, marilah kepadaku. Kita yang letih lesu, kita yang berbeban berat, kita yang punya masalah, kita yang di dalam pergumulan saat ini.
Jangan coba lari dari masalah dengan bunuh Amin. diri. Saat kita sudah bunuh diri, itu tidak akan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Banyak kali kami pernah kami melayani satu ibu. Dia mau lari dari masalah keluarga dia, dan sampai dia minum 40 lebih biji Panadol dengan painkiller. Puji Tuhan, masa belum tiba dan kami doakan dia di hospital, kami melayani dia di hospital, dan sampai saat ini dia masih lagi sehat. Nah, bayangkan orang yang dalam 50-an 50-an begitu atau 60, dia minum 40 biji Panadol dengan painkiller. Kalau orang biasa mungkin sudah lama gol, tapi tangan Tuhan menolong dia. Nah, kita lari dari masalah, kebanyakan orang lari dari masalah. Kalau masalah yang bagi dia sangat terlalu besar, dia akan bunuh diri. Nah, ingat, Yunus di dalam perut ikan yang dilingkupi oleh bermacam-macam, tidak tahu apa dia punya bau, tidak tahu macam mana kegelapan dia, tidak ada oksigen. Pendek kata, sudah boleh mati, sudah mau mati, hanya beberapa waktu, beberapa menit mungkin dia akan mati. Nah, begitu juga dengan kita. Sebesar manapun masalah kita, jalan sudah tertutup, sudah gelap di hadapan kita, tidak ada jalan keluar lagi. Dan di dalam pikiran kita saat ini, lebih baik saya bunuh diri, saya boleh selesaikan. Saat kita sudah bunuh diri, bagaimana dengan keluarga yang ditinggalkan? Itu tidak akan menolong bantu mereka, malah menyelesaikan menambah lagi masalah. Nah, kita ada Tuhan. Hari ini satu berita baik, kita punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah. Amin. Tidak ada masalah yang terlalu kecil untuk Tuhan tolong kamu hari ini. Tetapi tidak ada juga masalah yang terlalu besar sehingga melebihi kebesaran Tuhan, yang Tuhan tidak boleh tolong. Sebesar manapun masalah kita, sekecil manapun, mungkin diri remeh-temeh, tak payahlah, buat apa mau campur tangan Tuhan, biarlah saya selesai sendiri. Tapi tidak pernah selesai karena kita bergantung pada diri kita sendiri. Di dalam masalah mengatakan, setiap jalan orang terbuka bagi Tuhan. Amen. Tuhan menolong kita. Setiap jalan-jalan kita, nampak Tuhan melihat kepada setiap jalan kita. Nah, sekecil manapun masalah kita, Tuhan akan menolong. Tuhan tidak pernah ignore atau Tuhan tidak pernah membiarkan masalah ini kecil, ini biar selesai. Tidak. Seperti mana kita dengan anak-anak kita. Walaupun sekecil mana masalah atau apa hal yang mereka lakukan, dan dia tidak boleh buat, kita akan tolong. Kita jangan biarlah. Lebih-lebih kita mengajar dia. Oke, lain kali ini caranya untuk kamu. Contohnya untuk dia membuka sesuatu. Contoh membuka minuman dalam tin. Oke, caranya begini. Lain kali kamu begini. Nah, kita hanya ajar dia. Tapi kita tidak akan membiarkan dia berhari-hari dia tidak dapat minum minuman itu karena dia tidak tahu membuka. Nah, apalagi Bapa kita di surga. Sekecil manapun masalahmu atau pergumulanmu saat ini, serah pada Tuhan. Sebesar manapun masalahmu saat ini, serah pada Tuhan. Karena di dalam Tuhan tidak ada jalan yang tertutup, tidak ada pintu yang tertutup. Dan kalau manusia menutup pun, kalau manusia menutup pintu dan menutup jalan itu pun, Tuhan mampu, Tuhan boleh, Tuhan mampu untuk membuka pintu, membuka jalan. Maknanya pendek kata, apapun masalah kita saat ini, khususnya dalam keluarga, mungkin kita banyak saat ini keluarga kita banyak diserang atau banyak sekali masalah pergumulan keuangan, ekonomi. Ada suami yang tidak ada kerja sudah, dan anak mau sekolah pun sudah mau buka, begitu mereka punya masalah. Serah kepada Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Saya garanti Tuhan pasti buka jalan. Tuhan ada caranya tersendiri. 1001 cara untuk Tuhan menolong kita. Amin. Amin. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita ada Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret yang mampu menolong kita. Maknanya mulai hari ini, jangan risau. Sekecil manapun masalahmu, Tuhan tetap akan menolong. Sebesar mana masalahmu pun, masalah itu terlalu kecil bagi Tuhan sebenarnya untuk dia tolong. Tidak ada masalah yang melebihi kebesaran besar masalah itu melebihi kebesaran Tuhan kita. Tetapi Tuhanlah yang maha besar. Tuhan Yesus Kristus lah yang mampu memberi pada kita jalan keluar. Serahkan masalahmu hari ini, haleluya. Nah, sebelum kita berdoa, mari kita nyanyi lagu ini.
Biar Tuhan menolong kita, memampukan kita. Biar hari ini Tuhan Tuhan lingkupi kami Tuhan. Dengan kuasa-Mu yang luar biasa Tuhan mampu menolong kami. Kami mau terbang tinggi bersama dengan Engkau Tuhan. Lingkupi kami Tuhan. Nawan sayapmu Tuhan. Kami tenang ya. Makasih ya Tuhan. Oh Tuhan. Biar kami tenang dalam hadirat-Mu. Oh Tuhan Yesus. Hari ini kami mau berseru Tuhan. Kami mau berseru kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada jalan yang tertutup, tidak pintu yang tertutup saat kami menghadapi masalah. Ya Tuhan. Dan saya mendoakan setiap anak-anakmu ya Tuhan di luar sana yang mereka saat ini dalam pergumulan masalah keluarga mereka, dalam ekonomi, dalam masalah suami istri, hubungan suami istri ya Tuhan. Hari ini Tuhan di dalam nama Yesus saya melepaskan berkat kepada setiap keluarga. Amin.
yang sedang menonton atau mereka yang akan menonton kemudian. Saya lepaskan berkat pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan. Amin. Pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan, tidak ada masalah keluarga yang tidak boleh ditolong oleh Tuhan. Tidak ada masalah di dalam keluarga yang tidak mau ditolong oleh Tuhan, karena kami percaya dan kami tahu, kami yakin Tuhan Yesus penolong kami yang luar biasa. Amin. Dan serahkan masalahmu hari ini kepada Tuhan. Tuhan pasti akan buka jalan. Amin. Tuhan berfirman kepada masalahmu saat ini. Hari ini, inilah firman Tuhan kepada setiap masalahmu. Pergi di dalam nama Tuhan. Amin. Pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Jika engkau sakit juga saat ini, yang sakit jasmani, ada sakit di dalam tubuh badanmu, saat ini saya istiharkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau yang sakit rohani saat ini, engkau yang ada masalah sakit rohani, sakit hati, engkau yang masalah terluka, ibu-ibu atau bapak-bapak, hari ini saat engkau menonton video ini, saat engkau yang ataupun engkau yang sedang menonton live streaming ini, saya istiharkan firman Tuhan mengatakan pada masalah keluargamu, pergi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan akan memberi jalan keluar Yes. dalam nama Yesus. Yang sakit tubuh badan, yang sakit jasmani disembuhkan. Amin. Yang sakit hati lebih-lebih lagi, Tuhan akan menolong engkau. Tuhan akan membalut luka di dalam hatimu. Yes. Hati sebagai seorang wanita, hati sebagai seorang bapak, hati yang dilukai oleh istri, hati yang dilukai oleh suami, saat ini saya istiharkan dipulihkan dalam nama Yesus. Pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Dan mereka yang ada masalah, Engkau sudah memberi mereka jalan keluar. Terima kasih. Setiap masalah ada penyelesaiannya. Amin. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyi sekali lagi di saat badai bergelora. Di saat Badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Memandang Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Ajari kami termasuk saya sendiri Tuhan, agar saya tidak mau lari dari masalah, tetapi Tuhan saya mau lari kepada Engkau, datang kepada Engkau, Amin. berseru kepada Engkau, berdoa kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Siap sudah. Perjamuan kudus. Perjamuan kudus. Amin. Nah, mari kita di rumah yang sudah siapkan perjamuan kudus. Tidak. Pergilah. Nah, mari kita nikmati tubuh dan darah Yesus. Seperti 2 minggu lepas kita sudah dengar kesaksian bagaimana orang yang dihantar ilmu hitam mau bunuh itu orang, dirasuki, mau dibunuh, dan saat mereka menerima perjamuan kudus dan darah Yesus, salah seorang saat dia
minum darah Yesus dan dia dilepaskan. Seorang lagi saat Tuhan memperingatkan bahwa tangan yang dipaku ada darah anak domba Allah yang kudus dan suci yang mengalir. Dan saat itu bila kami doakan, saat itu orang yang dirasuk atau orang yang dihantar ilmu sihir ilmu hitam itu dia dilepaskan. Nah hari ini juga imani bahwa saat kita makan dan minum darah Yesus, tubuh Yesus, pasti Tuhan akan menolong kita. Amen. Mungkin seperti kita dengar tadi, hari ini atau sebelum ini kita dilingkupi oleh masalah kita seperti Yunus. Di saat kita meminum, ingat kita berseru kepada Tuhan, dan Tuhan akan berfirman kepada setiap masalah kita. Dan Tuhan akan bagi jalan keluar. Mari kita nikmati tubuh Yesus. Haleluya. Tuhan, inilah tubuhmu Tuhan, yang kau remuk, yang diremukkan, dan oleh bulu-bulurmu Tuhan, tubuh jasmani kami disembuhkan. Kami terima tubuhmu ini Tuhan, kami terima sebagai peringatan kepada kami juga bahwa Engkau sudah mati bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, darah-Mu ini darah yang tercurah, yang bukan hanya menguduskan kami, menyucikan kami, melunaskan setiap dosa-dosa kami, sehingga kami dilayakkan untuk menjadi anak Tuhan, tapi juga Tuhan melepaskan kami daripada segala jerat-jerat ilmu hitam, ilmu sihir, kuasa-kuasa setan. Dan hari ini juga kami juga akan dilepaskan daripada segala masalah di dalam hati kami, masalah rohani kami, masalah kepahitan kami Tuhan. Saat kami minum darah ini, pasti kami akan ditolong Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas darah-Mu yang tercurah bagi kami. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita doa penutup, pesan saya kepada kita semua, jika kita ada masalah, apapun masalahmu, khususnya yang kami banyak melayani daripada bulan 7 tahun lepas, kebanyakannya masalah keluarga, masalah hubungan suami istri. Yang kami layani mungkin tidak kurang dari mungkin 10 orang, asal 10 keluarga di dalam beberapa bulan. Kadang-kadang seminggu 2 kami layani, 2 keluarga yang kami layani. Sangat ramai dan kebanyakannya masalah hubungan suami istri. Nah, satu pesan saya, jika kamu ada masalah seperti itu, masalah dalam rumah tangga, kamu tidak perlu post di Facebook atau di mana-mana media sosial, tetapi kamu cari orang yang boleh dipercaya, mereka yang matang dalam Tuhan. Kalau kamu bekerja di mana-mana, cari orang yang matang di dalam Tuhan, mereka yang boleh menolong, supaya kamu atau keluarga kamu boleh ditolong. Jangan hadapi dengan sendiri, karena kita punya Tuhan, dan Tuhan memakai orang-orang tertentu untuk menolong kamu. Dan jika tidak ada yang mampu atau mungkin kamu tidak tahu kepada siapa kamu mau minta pertolongan, nasihat atau konseling, kami boleh hubungi kami. Kami siap. Tidak semestinya kita berdepan secara muka ke muka, karena kami juga banyak melayani dan sudah ramai yang ditolong hanya melalui SMS, hanya melalui telepon begitu. Nah, karena masa sekarang ini tidak mengizinkan untuk kita bersemuka, tapi kita punya Tuhan sudah siapkan, kita punya platform, yaitu Facebook, WhatsApp, dan beberapa lagi media sosial yang lain yang kita boleh berhubung melalui SMS lah, apa-apa pun kamu boleh hubungi kami. Kami akan coba sedaya upaya yang kami mampu, dan kami percaya pasti ada penyelesaiannya, karena walaupun kami tidak mampu, semuanya Tuhan akan memampukan kami.
Tuhan akan mampukan setiap mereka yang kamu mungkin pergi kepada orang-orang yang kamu kenal, atau di gereja kamu, khususnya mungkin pastor kamu. Tuhan akan menolong pastor-pastor itu, hamba-hamba Tuhan dan pemimpin gereja. Saat mereka melayani kamu, Tuhan akan memberikan mereka hikmat kebijaksanaan supaya kamu boleh ditolong. Jadi jangan lari daripada Tuhan, tapi datanglah kepada Tuhan. Jangan hadapi masalah sendiri, tapi minta pertolongan kepada orang sekelilingmu. Dan yang kedua, jika kita mendengar ada seseorang atau sesuatu keluarga ada masalah, jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Kalau kita tidak berani menolong, atau kita tidak berani, atau kita tidak mampu, atau kita tidak pengalaman mungkin, kita boleh hubungi orang yang kita percayai dan biar orang itu menolong, biar orang itu yang akan menolong keluarga itu supaya mereka tidak ada jalan yang tertutup. Khususnya mereka yang mau bunuh diri begitu, pasti Tuhan akan menolong karena Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita semua. Jadi jangan biarkan mereka, tetapi cari jalan untuk menolong mereka. Oke, yang pertama, kamu yang ada masalah, carilah Tuhan, pergi kepada Tuhan. Kamu yang ada masalah, carilah orang-orang yang dipercayai, dan jangan post, elakkan post di Facebook, karena ada orang yang berpandangan positif dan mungkin menasihati kamu di sana, tapi ada juga orang yang akan memburukkan lagi keadaan, menghancurkan lagi. Jadi bagi saya pribadi, saya tidak mau kamu post di Facebook, di WhatsApp lah, di mana-mana kalau itu masalah, tetapi biar kamu post melalui doa kamu kepada Tuhan. Oke, post kepada surga, post di platformnya di media sosial di surga, yaitu melalui doa kamu. Oke. Dan kedua, ingat, kalau orang sekeliling pada masalah, tidak kira mereka sudah percaya Tuhan atau tidak, kita hanya coba menolong mereka. Sebab ada banyak hal yang tidak boleh ditolong melalui duit, tapi melalui counseling dan doa mereka pasti mampu ditolong. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, Engkau memperingatkan kami Tuhan, agar walaupun dalam musim pandemik ini Tuhan, berbagai masalah yang kami hadapi, khususnya dalam masalah keluarga dan masalah keuangan, tapi Tuhan, Engkau sudah membuktikannya kepada Yunus, dan hari ini Engkau membuktikan kepada kami bahwa hanya dengan berdoa, berseru datang kepada Engkau, mengingat Engkau Tuhan, Engkau akan berfirman kepada ikan itu, dan ikan itu memuntahkan Yunus. Begitu juga Tuhan, Engkau akan berfirman pada masalah kami, dan masalah itu akan meninggalkan kami. Dengan caranya Tuhan akan buka jalan bagi kami, Tuhan akan buka pintu bagi kami untuk kami selesaikan masalah kami. Terima kasih Tuhan, diberkati setiap yang sudah menonton dan akan menonton nanti Tuhan. Biar masalah-masalah keluarga kami, masalah keuangan kami, masalah ekonomi, segala apapun yang kami sedang hadapi, Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya, haleluya. Baik, terima kasih. Nah, kami akan live selagi gereja belum dibuka, dan bila gereja sudah dibuka kembali, nah mungkin kami akan live sekali-sekala begitu, atau kami akan bagi tahu, tapi mungkin lebih kepada hari Sabtu, bukan hari Ahad ya, mungkin malam Sabtu atau Jumat, sesuai dengan makanya juga banyak pelayanan di luar, jadi kami tidak boleh janjikan bila-bila, tapi kami akan bagi tahu awal. Dan selagi gereja belum dibuka, sebab kami di sini sekarang masih lagi dilarang berentas daerah, jadi kami tidak boleh keluar daripada kawasan kami. Jadi selagi itu kami akan tetap live di Facebook. Terima kasih dan Tuhan memberkati.